Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di podcast kajian entrepreneur syariah, yaitu sebuah ruang diskusi bagi sobat-sobat entrepreneur syariah. Untuk apa? Untuk membahas kendala sekaligus solusinya yang kerap kali dihadapi oleh kawan-kawan agar bisnis dapat bertumbuh dengan sukses dengan cara yang halal dan berkah tentunya. Bersama saya, Bambang Yanse, dan narasumber kita yaitu sahabat saya, Mas Hamid Surya MST, MSY. Sobat Entrepreneur Syariah, banyak orang memilih bisnis karena sedang tren. Ada yang ikut-ikutan teman, Mas Hamid. Ada yang hanya karena terlihat atau kedengaran sangat menguntungkan, ya. Namun ternyata semua itu ya, faktanya tidak sedikit yang akhirnya berhenti di tengah jalan. Atau dalam bahasa saya itu layu sebelum berkembang. Lalu gini Mas Hamid, bagaimana cara yang tepat bagi sobat entrepreneur syariah ya untuk menentukan bidang bisnis? Apakah harus mengikuti passion atau sesuai dengan skillnya, ya? Terus atau cukup mengikuti peluang pasar? Tentu setiap pilihan-pilihan tadi yang saya sebutkan pasti dong memiliki peluang sekaligus risikonya. Nah, mari Sobat Bersyariah kita mulai bedah di podcast ini, di episode ini dengan langsung tema mulai bisnis dengan Bismillah. Mas Hamid, saya mau tanya nih, bagaimana entrepreneur syariah sebaiknya menentukan bidang bisnis ya yang tepat untuk dijalankan serta ini ya, sizing ya, ukuran ya, ukuran bisnis itu apa? Nah, tentunya ada beberapa pilihan ya, ada kuliner, logistik, transportasi, ya kan? Kemudian mungkin kesehatan atau alkes gitu ya. Terus misalnya alat-alat olahraga. Ada juga mungkin buka toko, agen, kan begitu. Nah, atau yang lainnya lah, apa kan? Nah. Baik Pak Bambang dan Sobat Entrepreneur Syariah, memang harus kita sadari kalau seseorang itu memutuskan untuk berbisnis, itu adalah suatu keputusan yang besar dalam hidupnya. Jadi ini keputusan yang bersejarah kira-kira gitu. Ya. Nah, kenapa kita harus menyadari hal itu? Supaya kita harus berhati-hati di dalam memilih atau harus prudent ya di dalam memilih itu. Karena apa juga seringkali ketika kita salah pilih, kehidupan kita bisa berantakan nih jadinya kalau kita salah pilih. Tapi yakinlah Pak Bambang, kalau kita mulai bisnis dengan niat untuk memberikan manfaat bagi orang lain, insya Allah bisnis kita itu akan sukses. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Kadang-kadang hadis ini sering kita dengar digunakan oleh politikus-politikus, Pak Bambang. Makanya kali ini kita coba menginterpretasikan bagaimana kita mengamalkan hadis ini di dalam menentukan bidang bisnis yang akan kita geluti. Sobat Entrepreneur Syariah ya, ini menarik sekali. Jadi pada umumnya orang memilih bidang bisnis tertentu, Mas Hamid ya, itu terlihat menjanjikan
keuntungan yang besar. Ya. Oke ya. Tapi sobat Preneur Syariah ya, Mas Hamid tadi malah menganjurkan kita untuk mengamalkan hadis Nabi SAW, ya kan, dalam memulai satu bisnis. Terus bagaimana implementasi hadis tersebut dalam memilih bidang bisnis, Mas Hamid, agar insya Allah sukses berkah begitu. Sobat Preneur Syariah, setidaknya ada 4 tahapan yang perlu kita jalankan. Yang pertama adalah kita harus muhasabah diri, tapi terkait dengan kompetensi. Biasanya kan kita muhasabah diri itu terkait dengan amal, akhlak kita bagaimana. Ya, Nah, betul. kalau sekarang kita muhasabah terkait dengan kompetensi yang kita miliki. Oke. Yang kedua, kita mengidentifikasi masalah masyarakat di sekitar kita. Masyarakat apa aja sih masalahnya, kira-kira gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus mampu menemukan problem solving dari masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, yang keempat, baru kita mendefinisikan value proposition apa sih yang bisa kita berikan sehingga kita berbeda dengan yang sudah ada. Artinya bisnis kita nanti akan berbeda dengan yang sudah ada. Pantas aja ya. Banyak entrepreneur yang akhirnya tuh berhenti di tengah jalan, gitu ya. Ternyata ada tahapan-tahapan yang perlu kita jalani hanya untuk menentukan bidang bisnisnya saja. Nah, Mas Hamid, selanjutnya bagaimana mengukur kemampuan diri kita nih, ya kan? Kemampuan diri kita dengan baik lah. Ini gimana nih kita mengukurnya? Baik Pak Bambang, Sobat Preneur Syariah, kita harus memahami bahwa keahlian yang kita miliki adalah modal yang melekat pada diri kita. Berbeda dengan modal finansial misalkan. Nah, kalau modal finansial kan kadang-kadang ada orang yang punya sedikit, ada orang yang punya banyak, modalnya besar gitu. Malah kadang-kadang ada yang nggak punya modal. Tapi semua orang pasti punya modal keahlian. Kira-kira gitu. Nah, bagaimana kita mengukur kompetensi yang kita miliki? Ya, biasanya itu kita melihat dari pengalaman yang sudah kita lalui, Pak Bambang. Misalkan gini, teknisi misalkan saya bekerja di satu bengkel motor. Setelah 5 tahun atau 10 tahun, saya pasti akan punya kompetensi tuh. Atau punya keahlian sebagai teknisi motor, kira-kira gitu. Kadang-kadang kita juga bisa melihat ya, kalau kita misalkan lagi ke bengkel, mau memperbaiki motor kita gitu. Yang kita bingung masalahnya apa sih? Kadang-kadang teknisi itu cuma nyalain aja, oh Pak ini rusaknya di sini kan gitu ya. Nah, itu salah satu contoh keahlian. Main tembak aja. Biasanya Pak Bambang, dibandingkan yang tadi nih, bisnis karena ikut-ikutan teman, ikut-ikutan tren gitu. Oh sekarang tren yang lagi banyak bikin kafe misalkan, kita bikin kafe juga gitu ya. Walaupun itu tidak keliru, tetapi resikonya pasti akan tinggi. Nah, kalau kita berawal dari kompetensi yang kita miliki, insya Allah akan lebih tahan. Bisnis kita akan lebih panjang. Kemudian bagaimana dengan passion? Nah, passion itu memang sesuatu yang mendukung, karena passion itu biasanya kayak semacam gift gitu ya, kayak semacam anugerah dari Allah gitu. Karunia ya. Syukur-syukur kalau passion kita dengan kompetensi kita itu nyambung. Tapi kalau tidak, dulukan kompetensi dulu sebelum passion. Kira-kira gitu. Kenapa kita perlu melakukan identifikasi masalah yang dihadapi masyarakat? Tidak mungkin kita membuat bisnis yang bisa dikonsumsi oleh semua orang. Nah, itu posisinya seperti itu. Nah, tapi tidak mungkin juga kita membuat bisnis yang tidak diperlukan oleh masyarakat.
kira-kira gitu. Nah, sehingga posisinya yang pertama kita harus mengidentifikasi apa sih masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Need-nya ya, need-nya. Need-nya. Nah, Misalkan gini Pak Bambang, karena kita hidup di Jakarta nih, di Jakarta itu ternyata banyak orang yang suami dan istri atau kedua orang tua itu sama-sama bekerja. oh, sebentar. Nah, sekarang masalahnya kalau suami istri adalah pasangan muda, Ya, anaknya masih kecil, ya. muncul masalah siapa yang akan menjaga anak Anaknya. ini selama kedua orang tuanya bekerja. Ya. Nah, itu misalkan seperti itu. Mm-mm. Atau dewasa ini kita melihat, oh seperti yang tadi Pak Bambang sampaikan, semangat orang berusaha itu tinggi. Sehingga sering kali kita melihat bahkan di sekitar kita banyak usaha-usaha baru bermunculan. Nah, tetapi kadang-kadang mereka tidak mempunyai keahlian untuk membuat konten terkait dengan advertising, terutama di media sosial, misalkan seperti itu. Jadi UMKM ini kesulitan di dalam membuat konten pemasaran atau konten marketing. Kalau kita melihat masalah ini, nah dari mengidentifikasi masalah-masalah seperti ini, pasti akhirnya kita akan melihat peluang di situ. Nah, karena sebenarnya pelanggan itu tidak membeli produk yang kita tawarkan, tapi memberi solusi yang kita tawarkan kepada mereka. Nah, ini mengapa di awal tadi saya sampaikan Pak Bambang, kalau kita niat berbisnis itu mulai dengan bismillah, mengamalkan hadis Nabi yang terkait dengan kita itu harus bisa memberikan manfaat bagi orang banyak, nah, insya Allah bisnis kita akan berkembang, bertahan, bertumbuh, dan sukses serta barokah. Bagaimana cara untuk menentukan problem solving yang tepat? Ada 5 langkah sederhana untuk menentukan problem solving tadi. Yang pertama, kita menentukan daftar keahlian atau daftar kompetensi yang kita miliki. Nggak apa-apa, kita bikin catatan aja. 1, 2, 3, mungkin punya banyak keahlian memang, Pak Bambang. Tapi kadang ada orang yang memang cuma punya 1 keahlian gitu. Orang itu memang beda-beda. Nah, apapun itu, Sobat Trainer Syariah bisa membuat catatan. Nah, terus yang kedua, kita coba melihat di sekitar kita masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, dari masalah-masalah itu nanti kita saring yang sesuai dengan keahlian kita tadi di poin pertama. Nah, kemudian setelah itu kita memang harus mengadakan semacam riset atau uji coba gitu, uji coba dengan skala yang kecil. Misalkan kesimpulannya adalah kita mau bikin produk makanan gitu, atau makanan kering misalkan gitu. Nah, bisa kita cobakan nih, oh makanan keringnya itu kita buat dulu, terus kita cobakan tester ke orang-orang misalkan gitu, untuk melihat responnya seperti apa. Nah, kemudian setelah itu baru kita lakukan evaluasi. Apa benar sih apa yang sudah kita lakukan itu memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar kita. Nah, Sobat Trainer Syariah juga jangan tergoda bahwa membuat bisnis itu harus langsung besar gitu. Jangan juga tergoda seperti itu. Kita mulai dengan step-step seperti tadi, dengan step 5 tahapan yang sederhana tadi. Nggak mulai dari, walaupun nanti kesimpulannya bisnisnya mulai dari kecil dulu, itu sesuatu yang baik juga. Begini Pak Hamid, saya ngebayangin ya, bagaimana kita memutuskan bidang bisnis yang akan kita jalani atau akan kita geluti. Pak Bambang dan Sobat Trainer Syariah, tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama kita harus muhasabah kompetensi kita apa.
Yang kedua, kita harus melihat, masalah yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar kita itu apa. Yang ketiga, kita harus bisa memberikan problem solvingnya. Setelah kita mengidentifikasi problem solvingnya dan kita sudah dari situ kita bisa menentukan mana prioritas yang paling pas buat kita, mulai dari masalah, mulai dari kompetensi, masalah, problem solving, dan kemampuan lain yang kita miliki. Dari situ kita menentukan satu bidang yang akan kita geluti. Nah, setelah kita menentukan itu, kita harus mendefinisikan value proposition, Pak Bambang. Value proposition itu adalah nilai yang akan kita tawarkan ke masyarakat, yang itu akan membedakan kita dengan orang lain. Sobat Trainer Syariah, ya, ternyata memulai bisnis itu perlu niat yang baik. Dan sebelumnya, kita juga perlu memilih bidang yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki untuk memberikan solusi kepada masyarakat atau target segmen pasar tertentu. Nih, dari narasumber kita seperti itu, pokoknya ya. Mas Hamid, nih di ujung acara biasa. Apa kesimpulan sekaligus tipsnya yang bisa dibagikan ke sobat-sobat entrepreneur syariah agar tepat memilih bidang bisnis? Sobat Trainer Syariah, kalau sobat trainer syariah belum menemukan ide bisnis yang tepat, itu jangan mulai bertanya dari apa sih bisnis yang paling menguntungkan, tetapi mulailah dari keahlian apa yang saya miliki, kemudian masalah apa yang bisa kita bantu untuk menyelesaikan. Nah, karena seringkali peluang bisnis terbaik itu berada di antara kemampuan yang kita miliki dan masalah yang bisa kita selesaikan. Terakhir saya pengen sharing Pak Bambang. Jadi saya punya tetangga nih. Tetangga saya itu ceritanya dulu bekerja sebagai teknisi di kapal pelayaran. Ya sebagaimana kita ketahui kalau orang berlayar kan mungkin 6 bulan atau 7 bulan gitu kan, di laut, kemudian pulang paling sebulan atau 2 bulan dengan keluarga. Nah, ketika istilahnya anak-anaknya sudah mulai beranjak besar gitu, dan dia udah merasa, aduh kayaknya aku pengen lebih sering di rumah gitu. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaannya sebagai pelayar. Nah, kemudian dia mencari apa sih bisnis yang bisa saya geluti gitu. Dari sekian banyak hal yang coba dia eksplor, akhirnya dia memutuskan bahwa aku tuh teknisi kapal. Kemudian dia melihat bahwa kapal itu setiap bersandar pasti ada kayak semacam overhaul, ada hal-hal yang harus diperbaiki kira-kira gitu. Betul. Atau bahkan cuma sekadar ganti oli kira-kira kayak gitu. Ya. Nah, disitulah dia akhirnya menemukan bahwa di sini nih. Nah, so far kemudian singkat cerita sampai sekarang dia udah punya beberapa karyawan Pak Bambang dan beberapa investor juga yang siap ini. Jadi kira-kira itulah gambarannya, mulai dari kompetensi, kemudian problem identifikasi masalah, problem solving, dan dia menentukan value proposition-nya dia ada di mana. Sobat Trainer Syariah, tibalah saat saya pamit undur diri bersama sahabat saya Mas Hamid Surya ST MBSY. Apabila ada pertanyaan atau saran, silakan disampaikan melalui komen di bawah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kehilafan atau kekurangan datangnya dari saya pribadi. Terus ikuti podcast ini di YouTube, Instagram, dan TikTok di @kajiansyariah. Dan jangan lupa subscribe,
like, and share. Sampai jumpa di episode berikutnya yang tentunya akan membahas tema-tema menarik yang lainnya. Teruslah istiqomah dalam menjalankan bisnis sesuai syariah sebagai wujud amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entrepreneur syariah, sukses dan barokah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.